Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Maulana Afan, 2023-42013 dari program studi S1 Teknik Industri. Dan saya akan menjelaskan membahas terkait soal ujian tengah semester mata kuliah konversi energi kelas C Teknik Industri Institut Teknologi PLN. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah, oke. Untuk soal pertama. Jadi, apakah yang dimaksud dengan konversi energi dan apakah setiap proses konversi energi membutuhkan mesin konversi energi serta berikan alasannya. Oke. Nah, dari pertanyaan tersebut, konversi energi ini adalah sebuah proses perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Dan apakah proses konversi energi ini selalu membutuhkan mesin konversi? Jawabannya adalah tidak. Karena konversi bisa terjadi secara alami. Contohnya, di proses fotosintesis pada tumbuhan dan proses merubah makanan menjadi energi mekanik pada tubuh manusia. Selain itu, mesin konversi energi hanya dibutuhkan pada sistem rekayasa konversi energi yang membutuhkan bantuan mesin. Contohnya, turbin dan motor listrik. Nah, oke, kita lanjut ke soal kedua. Yang pertama, di sini kita disediakan tabel untuk siklus Rankine, di mana di sini diketahui mm, 5 kolom. Yang pertama kolom tekanan dengan satuan kilopascal, kolom temperatur dengan satuan derajat Celcius, kolom volume spesifik dan satuan meter kubik per kilogram, dan kolom energi dalam dengan satuan kilojoule per kilogram serta X atau fase jika memang ada. Nah, langsung saja. Di baris pertama diketahui tekanan tekanan sistem adalah 200 kilopascal dengan temperatur sebesar 30 derajat Celcius. Nah, di sini. Nah, dengan tekanan sebesar 200 kilopascal dan suhu 30 derajat Celcius, kita bisa mencarinya di tabel terkait. hmm, tabel saturated water pressure table. Nah, kita langsung cari saja ke bagian tekanan 200 kilopascal. Nah, di sini. Nah, terus setelah itu diketahui suhu sebesar 30 derajat Celcius, yang artinya suhu itu jauh di bawah suhu saturasinya yang sebesar 120 derajat Celcius. Yang artinya dengan tekanan tinggi dan suhu rendah, artinya fase dari sistem tersebut, liquidnya adalah kompres liquid karena tekanannya tinggi dan suhunya rendah. Nah, di sini fasenya adalah kompres liquid. Nah, untuk kolom volume spesifik dan energi dalam, apakah bisa diisi? Jawabannya bisa. Karena sudah diketahui bahwa dia memiliki fase kompres liquid, maka kita menggunakan volume spesifiknya pada tekanan 200 derajat di dengan volume spesifik sebesar 0,001061. Dan untuk energi dalamnya sama, kita menggunakan energi dalam yang untuk fase fluida yaitu 504,50. Jadi untuk baris pertama dengan tekanan 200 kilopascal dan suhu 30 derajat Celcius, volume spesifiknya sebesar 0,001061 dengan energi dalam 504,50 dengan fase kompres liquid. Oke, lanjut ke tabel baris kedua. Diketahui tekanan sebesar 270,3 kilopascal dengan suhu sebesar
130 derajat Celcius. Nah, kita langsung berpindah ke tabel saturated water. Nah, kita langsung cari di bagian manakah angka tersebut. Nah, jika kita lihat tekanan di sini itu sebesar 270,3 dengan suhu 130. Nah, di sini bisa kita lihat 130 dengan, nah ini karena ini tabelnya yang diketahui dari kiri itu adalah temperatur sebesar 130 derajat Celcius dengan tekanan 270,28 atau yang bisa kita bulatkan ke 270,3. Nah, makanya dia eh, sudah, jadi yang data yang kita gunakan adalah data pada baris 100, suhu 130 derajat ini. Nah, setelah itu eh, kita harus menentukan volume spesifiknya serta energi dalam yang dimiliki pada sistem tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa, apakah kita bisa menentukan fasenya dari sistem tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena dia ada posisi saturated atau dia itu sedang dalam peralihan dari fase liquid ke fase gas atau sebaliknya. Makanya kita juga tidak bisa menentukan apakah dia itu menggunakan volume spesifik liquid atau volume spesifik gas dengan energi dalam liquid atau vapor atau gas. Nah, makanya di sini infonya tidak lengkap. Info. Nah, oke. Selanjutnya, di baris ketiga, diketahui dengan suhu 400 derajat Celcius, volume spesifiknya adalah 1,5493 meter kubik per kilogram. Kita harus mencari berapa tekanannya dan berapa energi dalamnya serta fasenya, jika memang diketahui. Nah, kita baca dulu dari suhunya sendiri. Suhu 400 derajat pada sebuah air itu adalah suhu yang sangat tinggi. Berarti kita langsung saja bergeser ke tabel superheated water. Nah, sini. Nah, setelah itu kita cari angka yang cocok dengan suhu 400 menghasilkan volume spesifik sebesar 1,5493. Nah, jika kita baca keseluruhan, kita bisa menemukannya di sini. Nah, pada tabel dengan tekanan 0,20 megapascal atau 200 kilopascal, suhu 400 derajat Celcius menghasilkan volume spesifik sebesar 1,54934. Berarti kita menggunakan energi dalam yang di sebelah sini. Salah, di sini. Ini energi dalamnya. Nah, jadi di sini dengan tekanan 200 kilopascal dan energi dalamnya sebesar 2967,2. Sesuai dengan tabel yang barusan kita baca, artinya fase dari sistem tersebut adalah superheated water. Nah, oke. Kita lanjut ke tabel ke baris keempat. Kita lanjut ke baris keempat. Ada diketahui tekanan sebesar 500 kilopascal dengan energi dalam sebesar 3084. Nah, dengan tekanan setinggi itu, kita langsung saja cari di tabel superheated. Kita cari sama seperti yang sebelumnya, kisaran yang cocok dengan angka 3084. Nah, kan tekanan itu ada di sini 0, dengan P sebesar 0,50 megapascal, yang artinya dia itu sebesar 500 kilopascal. Nah, kita cari angka
yang energi dalamnya itu mendekati 3084. Nah, angka itu bisa kita dapatkan di sini antara ah, antara 2963 antara ini. Nah, antara di suhu 400 derajat Celcius dengan energi dalam 2963,7 dengan suhu 500 derajat Celcius dengan energi dalam sebesar 3129. Nah, dari situ kita bisa melakukan menemukan suhu spesifiknya dan energi dan volume spesifiknya dengan detail dengan cara menggunakan metode interpolasi. Bisa teman-teman lihat di sini dengan U yang telah diketahui 3084 dengan U saat suhu 400 derajat Celcius sebesar 2963 dan U pada suhu 500 derajat Celcius sebesar 3129 kilojoule per kilogram. Nah, kita interpolasikan untuk mencari nilai temperaturnya sehingga kita menemukan bahwa suhu spesifiknya adalah 472,77 derajat Celcius. Nah, dengan metode yang sama, kita bisa menggunakannya untuk mencari volume spesifik. Nah, volume spesifiknya, eh, jika kita mencari untuk volume spesifik di suhu 400 derajat Celcius, itu sebesar 0,61731 dengan volume spesifik pada suhu 500 derajat Celcius sebesar 0,71095. Sehingga didapatkan volume pada tekanan 500 kilopascal sebesar 0,68542. Karena kita tadi mencarinya di tabel superheated water, maka fase yang tepat adalah superheated water juga. Itu adalah nomor 2. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, jika kita teman-teman lihat, ini nomor 3 ini sebuah piston memiliki volume 0,005 mega mega meter kubik air dengan fase liquid itu sebesar 0,005 meter kubik dan fase vapor sebesar 0,9 meter kubik uap. Nah, dalam bentuk uap. Lalu sistem tersebut dipanasi dengan tekanan konstan pada 600 kilopascal hingga suhu airnya adalah 200 derajat Celcius. Nah, apa saja yang harus kita tentukan dari kasus ini? Yang pertama adalah suhu awal dari fluida, yang kedua massa total fluida, dan yang ketiga adalah volume akhir pada suhu 200 derajat Celcius, dan menggambar prosesnya pada diagram T terhadap V atau suhu terhadap volume. Terus, nah, setelah kita olah lagi, yang diketahui adalah volume fluida sebesar 0,005 meter kubik dengan volume gasnya sebesar 0,9 meter kubik, tekanan 600 kilopascal dan suhu akhir adalah 200 derajat Celcius. Nah, untuk suhu awalnya, kenapa di sini tiba-tiba saya menemukan 158,83? Kalau kita membaca dari soalnya, bisa kita ketahui bahwa fase di dalam piston ini adalah fase mixtur, artinya campuran antara liquid dengan vapor. Nah, pada fase apakah? Nah, fase tersebut disebut fase mixtur sehingga suhu yang dimiliki sistem di dalam piston tersebut adalah suhu saturasinya. Nah, dengan tekanan 600 kilopascal atau 0,60 megapascal, suhu saturasinya adalah sebesar 158,83 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, untuk volume untuk kita, selanjutnya kita akan menghitung massa total dari fluida yang ada di dalamnya. Kita harus tahu dulu volume spesifiknya air pada tekanan tersebut itu berapa. Nah, untuk volume spesifik fluidanya itu 0,001101 dan volume spesifik gasnya 0,3156. Nah, kita bisa menggunakannya untuk mencari massa massa air dan massa uapnya sehingga didapatkan massa total pada sistem tersebut sebesar 7.007,39303 kilogram.
Nah, 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 selanjutnya kita diharuskan untuk mencari berapa volume total ketika dia mencapai suhu 200 derajat Celcius. Nah, kita harus tahu dulu, ketika tekanannya konstan di 600 kilopascal dengan suhu 200 derajat Celcius, berapakah volume spesifiknya? Bisa kita cari di tabel superheated water ini. Nah, di suhu 200 derajat, volume spesifiknya adalah sebesar 0,35212. Sehingga penyelesaiannya adalah massa total yang sudah diketahui sebelumnya dikalikan dengan 0,35212. Sehingga hasilnya adalah sebesar 2,60323. Nah, berikut ini adalah diagram T terhadap V dari proses tersebut, di mana suhunya yang awalnya rendah dinaikkan dengan keadaan tekanan konstan di 600 kilopascal dan volume akhirnya ketika dia mencapai suhu 200 derajat Celcius adalah volume pada 2,60323. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, sebuah rigid tank atau tangki padat dengan fluida refrigeran 134 memiliki tekanan sebesar 300 kilopascal, massa 10 kilogram, dan volume total 14 liter. Lalu proses pemanasan terjadi sehingga tekanan airnya 600 kilopascal. Nah, yang harus kita tentukan adalah suhu akhir dan beda energi internalnya. Yang kedua adalah gambar diagram T terhadap V-nya. Nah, dari hal itu bisa kita dapatkan bahwa fluida yang digunakan adalah refrigeran 134 atau lengkapnya refrigeran 134A dengan suhu awal sebesar 300 kilopascal dan suhu akhir 600 kilopascal. Nantinya terdapat perubahan tekanan di sini dengan massa total sebesar 10 kilogram. Nah, dari situ kita bisa mencari berapakah suhu akhir dan beda energi internalnya. Oke. Nah, kita bisa mencari bahwa dengan diketahui kasus-kasus tersebut, volume total dari fluida di dalam tank tersebut adalah 14 liter. Nah, dengan volume sebesar 14 liter atau 0,14 meter kubik, volume spesifiknya adalah sebesar 0,0014 meter kubik per kilogram dengan tekanan awal sebesar 300 kilopascal. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa eh, volume gas di dalamnya, volume spesifiknya adalah 0,0014 meter kubik per kilogram, dan kita bisa mencari standarnya atau posisinya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita bisa memasukkan ke rumus X1 sama dengan 0,0014 kurangi 0,000787 per 0,005664. Hasilnya adalah mendekati 0,01083. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bahwa energi dalam awalnya sebesar 64,62 kilojoule per kilogram. Dengan rumus yang sama, kita bisa menggunakannya pada keadaan tekanan akhir yaitu sebesar 600 kilopascal dengan volume spesifik yang masih sama 0,0014 meter kubik per kilogram. Kita mendapatkan nilai X2 sebesar 0,03084 dan energi dalam keduanya adalah sebesar 72,17 kilojoule per kilogram. Nah, karena yang ditanyakan ada bedanya, maka kita melakukan mencari selisih antara energi dalam dua dengan energi dalam satu. Tapi karena satuannya adalah dalam kilojoule per kilogram, maka kita mengalihkannya dengan massa keseluruhan. Jadi hasilnya adalah 75,5 kilojoule untuk nomor 4. Nah, untuk gambar diagram TV-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang rapi ya. Nah, karena dia itu pemanasan dengan perubahan, tidak ada perubahan volume, maka garisnya lurus ke atas. Nah, karena dia di sini hanya mengalami perubahan tekanan dan perubahan suhu.
dengan volume spesifik 0,0014. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, sebuah piston dapat bergerak memiliki stopper. Awal mula, air dengan massa 2 kilogram memiliki tekanan 200 kilopascal dan suhu sebesar 300 derajat Celcius. Lalu terjadi pendinginan di mana kepala piston bergerak ke bawah hingga mengenai stopper dan fase fluida pada saat itu sudah saturated gas. Kemudian dilanjutkan kembali pendinginan hingga tekanan fluida menjadi 100 kilopascal. Kita harus menjelaskan nih bagaimana proses pendinginannya dengan menyertakan diagram T terhadap V-nya. Lalu kita harus menentukan total beda energi internalnya dari awal hingga akhir dan volume tangki awal dan volume tangki akhir. Oke. Nah, tadi sudah diketahui di soal bahwa fluida di dalamnya adalah air dengan massa total 2 kilogram. Nah, tekanan awalnya 200 kilopascal dan suhu awalnya adalah 300 derajat Celcius. Nah, dengan posisi ketika pistonnya berhenti, maka dia dalam fase saturated gas. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi di sini ada terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap satu, di mana proses terjadi secara isobarik, di mana tekanannya tidak berubah. Pendinginan dari keadaan superheated, yaitu suhu 300 derajat Celcius, ke kondisi saturated vapor dengan piston bergerak bebas. Maka volumenya berubah-ubah dengan tekanan tetap. Sehingga nantinya pada tekanan yang sama 200 kilopascal suhunya akan turun dari 300 derajat Celcius menjadi suhu saturasi yaitu 120,21 derajat Celcius. Nah, untuk tahap proses kedua, prosesnya terjadi secara isokorik di mana piston menyentuh stopper, volumenya tetap tidak ada perubahan apa-apa dan pendinginan dilanjutkan hingga tekanan mencapai 100 kilopascal. Nah, seperti ini adalah diagram T terhadap V-nya di mana T awalnya adalah sebesar 300 derajat Celcius, turun menjadi 120,21 derajat Celcius, di mana itu adalah suhu saturasinya, dan proses tersebut terjadi secara isobarik, dan dilanjutkan dengan pendinginan secara isokorik hingga mencapai tekanan 100 kilopascal. Nah, berapakah total energi dalamnya? Nah, total beda energi dalamnya di sini tuh terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama adalah proses ketika dia sebelum mengenai stopper. Nah, ketika dia sebelum mengenai stopper, energi dalamnya adalah sebesar 2808,8 kilojoule per kilogram. Itu bisa kita cari di tabel water dengan energi dalam keduanya 2529,1 kilojoule per kilogram. Nah, pada eh, posisi pada proses ketiga itu kita hanya bisa mengetahui volume spesifiknya yaitu 0,88578 meter kubik per kilogram. Nah, dari situ kita bisa mengetahui energi dalam dengan volume spesifik 0,88578 dengan tekanan sebesar 100 kilopascal, energi dalamnya adalah 2440 kilojoule per kilogram. Nah, untuk mencari beda energi dalamnya, kita menggunakan rumus massa dikalikan energi dalam 3 dikurangi energi dalam satu, sehingga hasilnya didapatkan minus 737,6 kilojoule. Karena di sini proses pendinginan, sehingga beda energi dalamnya bernilai negatif. Nah, untuk volumenya, kita menggunakan volume sebelum stopper, di mana volumenya menggunakan pengalian antara massa dengan volume spesifik sebelum mengenai stopper, yaitu 2 dikalikan 1,31623, dan hasilnya 2,63246 meter kubik. Dan volume sesudah stopper sebesar 1,77156 meter kubik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pembahasan soal UTS konversi energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.